Selanjutnya kita akan melihat diagram PT zat murni. Diagram P terhadap T atau tekanan terhadap temperatur dari suatu zat murni. Nah, diagram ini disebut juga sebagai diagram fasa karena membagi menjadi 3 daerah, yaitu bagian daerah solid, kemudian gas, dan juga liquid atau cair. Nah, dari diagram fasa ini kita bisa pelajari bahwa untuk garis yang menghubungkan antara titik 1 dan titik 2 ini merupakan garis keseimbangan antara solid dan vapor atau uap. Nah, kemudian dari titik 2 sampai C ini disebut liquid vapor equilibrium. Dari gambar ini ya terlihat bahwa ini bagian solid dan ini bagian vapor. Berarti solid vapor equilibrium untuk yang 1 2. Kemudian 2C, 2 ke C berarti kan liquid dan gas. Liquid dan vapor. Berarti liquid vapor equilibrium. Kemudian untuk titik 2 2 sampai 3 berarti yang ini ia membagi daerah antara solid dan liquid sehingga disebut solid liquid equilibrium. Nah, kemudian kita mengenal di sini ada titik C. Titik C ini disebut sebagai critical point. Yang mana pada titik ini tekanan dan suhu tertinggi di mana senyawa murni dalam keadaan setimbang di fase uap cair. Ya, jadi di kondisi ini di titik C atau disebut critical point ini senyawa murni dalam keadaan setimbang di fase uap cair. Kemudian ada lagi disebut triple point atau di titik yang kedua. Nah, ini disebut triple point. Pada triple point ini senyawa murni dalam keadaan setimbang. Di 3 fase uap, cair, dan solid. Nah, jadi bedanya kalau critical point merupakan tekanan dan suhu tertinggi di mana zat senyawa murni setimbang. Di fase uap cair. Nah, kemudian di sini juga ada fluid region. Nah, di mana di fluid region ini dia bisa liquid atau gas. Kemudian di sini juga ada gas region, yang mana di sini dibagi 2, yaitu vapor region.
dan ada superkritikal, di mana lebih besar dari titik tertinggi, critical point. Nah, kemudian kita di sini melihat garis, ada yang garis vertikal dan garis horizontal. Yang ini, garis vertikal dan garis horizontal. Yang mana garis vertikal ini menunjukkan perubahan isotermis. Dan garis horizontal menyatakan perubahan isobaris. Selanjutnya kita membahas tentang diagram PV. Jadi di sini diagramnya dinyatakan dalam hubungan antara tekanan dan juga volume. Pada diagram PV ini kita melihat bahwa area-area keseimbangan fase dibagi menjadi beberapa daerah. Itu ada solid liquid. Nih, ini fasenya solid dan liquid. Kemudian ada keseimbangan fase liquid vapor. Dan solid vapor. Nah, liquid vapor yang ini. Kemudian solid vapor yang di bawahnya. Selanjutnya, kita melihat ke diagram PV yang ini. Jadi kan masih yang tadi ya. Nah, kemudian di sini kita bantu dengan garis isotermis. Jadi yang ini nih, garis isotermis. Nah, dengan garis isotermis, garis horizontal di bawah kurva BCD ya, jadi garis horizontal di bawah kurva BCD, berarti BCD yang ini. Campuran uap atau cair yang mungkin terjadi. Jadi di bawah garis horizontal kurva BCD ini menunjukkan campuran uap atau cair yang mungkin terjadi. Dan kemudian yang mungkin adalah 100% dia liquid hingga menjadi 100% vapor. Nah, selanjutnya daerah sebelah sini disebut subcooled liquid region. Kemudian bagian sini, daerah bagian sini disebut superheated vapor region. Nah, di sini kita juga melihat garis BC. Jadi dari B ke C ya. Ini disebut garis saturated liquid curve.
Nah, sementara itu, untuk garis dari C ke D, berarti ke sini, ini dinamakan saturated vapor curve. Curve. Saturated. Nah, ini bisa kalian pelajari lebih mendalam di bukunya Smith Van Ness tentang diagram PV, diagram PT yang menyatakan fase-fase diagram fase zat murni. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan persamaan keadaan lagi untuk daerah satu fase. Ini menunjukkan hubungan unik antara P, V, dan T. Nah, dalam termodinamika, persamaan keadaan merupakan hubungan antara variabel keadaan, atau spesifiknya yaitu suatu persamaan dari keadaan termodinamika yang mendeskripsikan keadaan suatu materi di bawah kondisi fisikanya. Nah, kemudian untuk sejumlah zat yang terkandung dalam sistem, temperatur, volume, dan tekanan bukanlah kuantitas independen. Mereka dihubungkan dengan persamaan umum berikut. Jadi ini merupakan karakteristik unik yang merupakan persamaan analitik. Misalkan kita punya fungsi mengandung dan keterkaitan antara P, T, dan V. Nah, ini disebut persamaan keadaan atau EOS, Equation of State. Nah, persamaan ini menunjukkan hubungan antara P, V, dan T dari suatu zat murni dalam keadaan equilibrium. Nah, ini juga persamaan keadaan gas ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari mungkin di sekolah menengah. Jadi misalkan kita punya P atau absolute pressure atau tekanan dibagi dengan massa jenis atau density, kemudian kita sederhanakan hasilnya menjadi demikian. Kemudian kita peroleh R, atau kita juga mengetahui bahwa R adalah konstanta gas universal yang besarnya adalah 8.314 per mg atau di per molar massa, dan satuannya adalah joule per kilogram Kelvin. Nah, persamaan keadaan tadi yang dinyatakan dalam F PVT sama dengan 0 ini eh, berhubungan dengan tekanan, molaritas spesifik atau volume spesifik, dan temperatur dari fluida homogen pada keadaan kesetimbangan. Nah, persamaan keadaan yang suatu gas ideal yang sederhana pernah kita pelajari itu kan PV sama dengan RT. Persamaan keadaan dapat diselesaikan untuk salah satu dari tiga kuantitas PVT sebagai fungsi dua lainnya. Misal V sama dengan V dalam kurung T, P ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, bagaimana? Jadi misal kita punya V sama dengan V T, P, ini artinya adalah persamaan ini. Jadi kita nyatakan dalam dV sama dengan, nah, buka kurung kan ini fungsinya bergantung pada T dan P. Yang pertama berarti volume yang berubah terhadap suhu ketika tekanannya konstan ditambah dengan perubahan volume dibagi dengan perubahan volume yang terjadi terhadap tekanan pada suhu konstan. Nah, seperti itu cara menyatakan dari persamaan berikut ini. Nah, bagaimana jika kita ingin menyatakan misalnya T sama dengan T, P, V. Nah, coba selesaikan sendiri.
Dalam persamaan keadaan juga dikenal istilah ekspansi volume dinyatakan dengan simbol beta. Kemudian ada kompresi isotermal dinyatakan dalam simbol kappa. Sementara itu, hubungan antara ini, beta dan kappa ini dinyatakan dalam persamaan berikut, yang mana V konstan. Untuk fluida incompressible, beta sama dengan kappa sama dengan 0. Nah, untuk fluida real dengan perubahan kecil pada suhu dan tekanan tertentu, dapat kita nyatakan dengan persamaan berikut ini. Nah, dalam kenyataannya, kita akan mengenal istilah gas nyata, bukan lagi gas ideal. Persamaan keadaan gas ideal tidak cocok untuk menjelaskan gas dengan densitas yang besar sehingga gaya interaksi antar molekulnya juga besar, kemudian temperatur gas cukup tinggi untuk disosiasi molekul. Nah, untuk gas-gas dengan tekanannya lebih dari 1,5 bar, perilakunya tidak lagi bisa digambarkan dengan menggunakan persamaan keadaan gas ideal. Karena pada tekanan yang lebih tinggi ini, jarak antar molekul atau atom gas makin dekat, sehingga gaya antar molekul tidak lagi bisa diabaikan. Oleh karena itu, untuk gas nyata akan dinyatakan melalui persamaan ekspansi virial. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang faktor kompresibilitas atau dinotasikan sebagai Z. Nah, faktor kompresibilitas adalah suatu faktor yang menyatakan nilai deviasi gas real dari gas ideal pada tekanan dan temperatur yang diberikan. Gas ideal memiliki densitas yang rendah, yaitu pada tekanan rendah, tetapi temperaturnya tinggi. Tekanan atau temperatur gas adalah tinggi atau rendah relatif terhadap tekanan dan temperatur kritisnya. Jadi dari deskripsi ini kita bisa melihat untuk gas ideal yang mana faktor kompresibilitasnya Z sama dengan 1, itu memiliki sifat-sifat seperti layaknya gas ideal. Namun untuk gas real, nilai kompresibilitas itu tidak selalu sama dengan 1, bisa lebih besar dari 1 dan juga kurang dari 1. Namun untuk gas real sendiri, ketika tekanannya menuju kecil sekali atau menuju nol, ia akan berperilaku sebagai gas ideal. Nah, pada tekanan sangat rendah, semua gas mendekati tingkah laku gas ideal. Seperti itu. Nah, faktor kompresibilitas atau Z sendiri juga dilihat dari hasil eksperimen menunjukkan titik sebagai berikut. Ini merupakan contoh faktor kompresibilitas Z dinyatakan sebagai PV per RT dari berbagai macam bahan seperti metan, etilen, dan etan dari hasil eksperimen. Jadi, faktor kompresibilitas ini jika dinyatakan dalam kurva itu menunjukkan titik yang berikut ini. Ketika tekanannya itu mendekati nol atau kecil, maka ia akan berperilaku sebagai gas ideal dan nilai Z-nya akan sama dengan 1. Nah, pada ekspansi virial, kita tidak lagi menyatakan nilai PV itu sama dengan nRT atau PV sama dengan RT, tetapi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut yang terdiri dari beberapa suku. Nah, misalkan di sini dinotasikan sebagai berikut ini, kita bisa sederhanakan nilai PV dengan cara sebagai berikut. Jika nilai B itu setara dengan AB aksen, kemudian C sama dengan AC aksen. A-nya dijadikan sebagai konstanta dikeluarkan. Nah, ini merupakan eh, hasil eksperimen yang mana dari sini kita melihat bahwa untuk konstanta gas ideal universal itu dapat dinyatakan dengan notasi R, dan untuk setiap gas itu memiliki nilai konstanta gas ideal sebagai berikut.
83,1446 bar per sentimeter pangkat 3 per mol Kelvin. Nah, kita telah tahu faktor kompresibilitas dinyatakan dalam nilai Z. Kemudian kita juga tahu kalau PV untuk ekspansi virial dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, kemudian kita juga bisa menyatakan faktor kompresibilitas untuk gas nyata, bukan gas ideal, dihubungkan antara faktor kompresibilitas dengan ekspansi virial PV, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, kemudian inilah disebut ekspansi virial, di mana nilai B, C, D aksen itu merupakan nilai koefisien yang nilainya dinyatakan sebagai berikut ini. Nah, kemudian ini merupakan hasil eksperimen untuk koefisien virial B dan C untuk nitrogen contohnya. Ini yang B, ini yang C. Kita terlihat bahwa untuk nilai yang B itu nilainya negatif dan menuju ke 0 seiring bertambahnya suhu. Kemudian untuk nilai yang C, dia memiliki nilai negatif, namun ketika suhunya naik, nilainya juga naik, namun dia memiliki titik tertinggi tertentu, kemudian turun kembali seiring dengan menaiknya suhu. Untuk ekspansi virial ini, kita bisa menyatakan untuk volumenya sampai suku kedua atau nilai B dinyatakan sebagai berikut, sementara untuk nilai sampai suku ketiga atau C, koefisien C dinyatakan sebagai berikut. Untuk faktor kompresibilitasnya, jika sampai nilai B atau suku kedua dinyatakan sebagai berikut, sementara untuk sampai suku ketiga dinyatakan sebagai berikut.